Ali Pasha merupakan seorang keturunan Turki yang lahir di Kavala, Yunani pada tahun 1765. Pada saat Muhammad Ali kecil, ia banyak menghabiskan waktunya untuk membantu kedua orang tuanya, sampai ia tidak sempat untuk menjalani pendidikan. Namun hal tersebut tidak menjadikannya sebagai pemalas, sehingga ketika Muhammad Ali menginjak usia dewasa, ia berhasil menjadi seorang pemungut pajak dan menjadi kesayangan dari salah satu gubernur, yaitu Gubernur Utsmani, hingga dijadikan menantunya. Setelah menjadi menantu dari gubernur tersebut, karirnya perlahan-lahan mulai naik. Awalnya ia dimasukkan ke dalam dinas militer sampai diangkat menjadi seorang kolonel. Setelah menjadi seorang kolonel, ia juga turut adil dalam mainkan peran penting di dalam dunia, yaitu di dalam dunia politik, dengan mengisi kekosongan jabatan di saat Istanbul kedatangan Pasha yang bersama dengan para pasukan tentara Utsmani yang hendak melakukan penaklukan atas Mesir. Sayangnya, Pasha yang membawa pasukan tentara tersebut mengalami kekalahan sebab Muhammad Ali berhasil memenangkan pertikaian tersebut, sehingga ia diangkat menjadi raja baru dengan persetujuan para penguasa Utsmani di Istanbul, Turki. Setelah pertikaian itu, beralihlah kekuasaan Mesir di tangan Muhammad Ali pada tahun 1805 sampai dengan tahun 1848. Merupakan keputusan yang dapat dikatakan langkah yang tepat, sebab Muhammad Ali dapat memainkan perannya sebagai raja dengan pencapaian yang fantastis, yaitu dapat menghantarkan Mesir kepada era modernisasi dan kejayaan dengan mengadaptasi kebijakan-kebijakan yang ada pada era Utsmani serta strategi pembangunan dari barat. Kemudian, langkah Muhammad Ali Pasha melakukan pembaruan. Yang pertama, modernisasi pendidikan Mesir. Awal mula dari modernisasi pendidikan di Mesir berawal dari pengenalan akan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibawa oleh Napoleon Bonaparte ketika Napoleon berhasil menaklukkan Mesir, serta adanya gerakan Renaissance di Eropa yang dapat membuat mereka bangkit dari keterpurukan hingga mencapai kemajuan, sehingga mereka dapat melakukan berbagai macam riset serta perjalanan ke berbagai belahan bumi dan mendapatkan berbagai macam hasil, yaitu yang menjadikan mereka mendapat kemajuan di berbagai bidang. Kemudian, peristiwa tersebut menjadi inspirasi yang kuat bagi umat Islam untuk menggebrakan reformasi atas kebangkitan Islam. Sama halnya dengan Mesir yang pada saat itu dipimpin oleh Muhammad Ali, ia juga ikut menggebrakan revolusi untuk mencapai kejayaan Mesir yang telah mengalami kemunduran dengan mensinergikan strategi Napoleon Bonaparte dan strategi orang-orang yang barat dalam mengupayakan kejayaan. Dalam rangka melakukan revolusi Mesir menuju kejayaan, ia membangun inovasi atas pendidikan sekaligus sebagai upaya dalam memperkuat kedudukannya. Ia membangun berbagai macam sekolah dengan mengimplementasikan sistem pendidikan dan pengajaran sekolah yang berlaku di barat. Selain membangun sekolah, Muhammad Ali juga melakukan student exchange ke Prancis, Italia, Inggris, dan Australia dengan tujuan agar mereka mampu untuk membanggakan ilmu-ilmu yang mereka pelajari dari negara tersebut. Kemudian dapat mengaplikasikannya di Mesir serta dapat mempelajari bahasanya sekaligus metode penerjemahannya. Kemudian yang kedua, mengembalikan supremasi pengetahuan. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh Muhammad Ali dalam rangka mengembalikan supremasi pengetahuan, yaitu meliputi mengadopsi sistem dan model pendidikan sekolah yang berasal dari barat,
mendatangkan guru serta tenaga ahli yang berasal dari barat, terutama tenaga serta guru yang berasal dari Perancis, melakukan student exchange ke barat, melakukan perluasan serta perkembangan atas jangkauan wilayah-wilayah pendidikan, terutama pada wilayah-wilayah yang belum tersentuh, mengadakan gerakan penerjemahan buku Eropa yang mengandung ilmu-ilmu modern ke dalam bahasa Arab, serta membuat kurikulum dengan mencakup bidang studi umum seperti ilmu bahasa, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, matematika, serta ilmu pengetahuan keterampilan dan bidang studi agama yang dilakukan secara bersamaan. Strategi-strategi yang telah dilakukan oleh Muhammad Ali dalam mencapai masa kejayaan Mesir tidak hanya berhenti sampai beliau meninggal, namun usaha pembaruan tersebut terus dilanjutkan oleh para kader-kader dari Muhammad seperti Rifat Al-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, serta Rashid Ridho, sehingga hasil dari upaya tersebut dapat melahirkan wajah-wajah baru yang dapat memberi pengaruh kepada semua gerakan modernisasi di seluruh dunia, terlebih lagi kepada dunia Islam, sehingga Muhammad Ali diberi gelar sebagai The Founder of Modern Egypt, yang artinya adalah Bapak Pembaruan Mesir modern. Nah, mungkin itu mengenai cerita sejarah singkat tentang salah satu tokoh pembaharuan Islam, yaitu Muhammad Ali Pasha. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.